to allow all attendees to hear you. This system will notify you once you begin your broadcast. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat datang di Philip Morning Market Call hari Selasa tanggal 29 November 2016. Hari ini IHSG kami proyeksikan akan bergerak menguat atau bullish dengan support di level 5080, sedangkan resisten level berada di 5138. Market drivers untuk hari ini adalah pembukaan indeks saham regional yang beragam atau mix. Nampaknya memang rally pasca terpilihnya Donald Trump di Amerika ini sudah mulai melemah. Kita juga bisa melihat indikasi itu dari seiring melemahnya nilai tukar US dollar terhadap beberapa mata uang utama di dunia, dan juga mulai stabilnya pasar obligasi global di mana yield-nya tidak lagi naik. Tampaknya kami menduga bahwa investor perhatiannya mulai beralih ya dari terpilihnya Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat menjadi kepada peristiwa-peristiwa penting lain yang akan terjadi minggu ini. Nah, seperti pertemuan OPEC yang akan berlangsung hari Rabu besok. Sementara itu juga ada rilis data non-farm payroll Amerika pada hari Jumat. Dan tanggal 4 nanti ada referendum mengenai reformasi konstitusi di Italia. Dan referendum ini akan menentukan masa depan dari Perdana Menteri Matteo Renzi, karena diperkirakan Perdana Menteri Matteo Renzi ini akan kalah dalam referendum, dan Perdana Menteri Renzi juga sudah mengatakan bahwa kalau dia kalah dalam referendum dia akan mengundurkan diri. Namun pengunduran dirinya ini akan menyebabkan kekosongan kekuasaan, karena pemilu paling cepat itu bisa dilakukan pertengahan tahun depan, sehingga prospek adanya kekosongan kekuasaan ini akan mengganggu kestabilan sistem keuangan Italia. Kalau kita lihat semalam juga saham-saham perbankan di Italia sudah mulai turun ya, sementara juga yield oblik surat utangnya juga semakin tinggi. Untuk dari regional hari ini ada data dari Sri Lanka, yaitu mengenai suku bunga acuan Sri Lanka. Sementara di Korea Selatan ada data mengenai penjualan toko retail. Sedangkan Filipina akan melaporkan data jumlah uang beredar atau money supply dan juga data kredit perbankan. Baik, kita memasuki stock news hari ini. Yang pertama adalah Sampurna Agro atau Segro. Segro memproyeksikan level produksi akan tumbuh 25% untuk tahun 2017. Selain itu juga kenaikan harga CPO global juga akan membantu kenaikan dari harga rata-rata jual produk dari Segro. Yang kedua adalah Matahari Department Store atau LPPF. LPPF telah menginvestasikan 210 miliar rupiah untuk pembukaan 7 outlet baru tahun ini. Ekspansi ini dibiayai oleh dana internal ya. Yang ketiga adalah S Hardware atau Asis. S Hardware akan membuka toko ke-11-nya tahun ini di Suzuya Mall Aceh.
dengan pembukaan outlet yang 11 ini, maka perseroan telah memenuhi targetnya dalam pembukaan toko baru di tahun 2016 ini. Yang terakhir adalah Surya Citra Media atau SCMA. SCMA akan membayar dividen interim untuk tahun 2016 senilai 55 sen per saham. Dividen ini akan dibayarkan tanggal 22 Desember dengan cum and ex date pada 2 Desember dan 5 Desember. Baik, itulah stok news kita hari ini. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan untuk mengajukan pertanyaan Bapak dan Ibu. Terima kasih. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Ya, mohon maaf. Tampaknya ada gangguan. Apakah sudah terdengar suaranya? Nah, ya, baik. Terima kasih. Ya, mohon maaf atas kesalahan teknis tadi. Selamat datang di Philip Morning Market Call hari Selasa 29 November 2016. Baiklah, IHSG hari ini kami proyeksikan akan bergerak menguat atau bullish di kisaran support 50.80 dan resisten di 5138. Pagi ini indeks saham regional dibuka beragam, mengikuti pergerakan bursa saham di Amerika yang tampaknya rally pasca pemilu Amerikanya sudah mulai kehabisan tenaga ya. Ini juga bisa dilihat dari nilai tukar US dollar yang sedikit melemah terhadap beberapa mata uang utama dunia dan juga stabilnya pasar obligasi dunia di mana yield-nya sudah tidak naik sekencang hari-hari sebelumnya. Tampaknya fokus investor sudah mulai bergeser dari pemilihan presiden Amerika ke peristiwa penting lainnya yang akan terjadi minggu ini, seperti pertemuan OPEC pada hari Rabu dan juga rilis data US non-farm payroll pada hari Jumat dan juga referendum di Italia yang akhir pekan nanti atau tanggal 4 nanti, di mana dalam referendum mengenai reformasi konstitusi ini Perdana Menteri Matteo Renzi diperkirakan akan kalah, sementara beberapa hari sebelumnya Perdana Menteri Matteo Renzi sudah mengatakan kalau dia kalah akan mengundurkan diri karena tidak ada gunanya lagi menjabat katanya. Namun pengunduran diri Perdana Menteri Matteo Renzi ini tidak serta-merta memajukan pemilu karena pemilu paling cepat bisa dilakukan pertengahan tahun depan, sehingga dipastikan akan adanya kekosongan kekuasaan, dan kekosongan kekuasaan ini yang membuat stabilitas sistem keuangan di Italia mulai goyang. Seperti kita lihat malam lalu saham-saham perbankan Italia berguguran, sementara juga surat utangnya juga sudah mulai melonjak. Untuk hari ini dari regional ada data suku bunga acuan dari Sri Lanka
Sementara di Korea Selatan akan dirilis data penjualan toko retail. Sementara Filipina akan melaporkan data jumlah uang beredar atau money supply dan juga data pinjaman bank. Baik, kita memasuki stok news kita hari ini. Yang pertama adalah Sampurna Agro atau Segro. Segera memproyeksikan pertumbuhan produksi sebesar 25% untuk tahun 2017. Sementara itu juga kenaikan harga global CPO yang akhir-akhir ini terjadi juga akan membantu mengerek harga jual rata-rata produk Segro. Yang kedua adalah Matahari Department Store atau PPF. Matahari Department Store telah menginvestasikan 210 miliar rupiah untuk 7 toko baru tahun ini. Ekspansi ini dibiayai oleh biaya internal atau kas internal. Yang ketiga adalah S Hardware atau SSIS. S Hardware akan membuka gerainya yang ke-11, gerainya yang baru yang ke-11 tahun ini di Suzuya Mall Aceh. Dengan pembukaan outlet yang ke-11 ini, maka perusahaan telah melampaui targetnya sendiri, yaitu membuka 10 outlet baru di tahun 2016. Yang terakhir adalah Surya Citra Media atau SCMA. SCMA akan membayar dividen interim untuk tahun 2016 sebesar 55 sen per saham. Dividen ini akan dibayarkan pada tanggal 22 Desember dengan cum dan ex-date masing-masing 2 Desember dan 5 Desember. Baiklah, itulah stok news kita untuk hari ini. Kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaannya. Kami dengan senang hati akan menjawabnya. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki area tanya jawab, kita akan sedikit membahas mengenai review IHSG. Setelah kemarin ditutup hanya melemah tipis 0,12%, ada peluang bagi IHSG hari ini untuk kembali menguat meskipun di tengah sentimen menanti demo tanggal 2 Desember, namun tetap membuka IHSG untuk menguat dan menguji level 5160 untuk hari ini. Ya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pertama dari Bapak Andi Rianto, untuk saham Antam untuk masuk di level berapa? Baik Pak Andi. Ya, untuk Antam tampaknya sedang menguji level 1000. Ini bisa coba buy on weakness di kisaran 960 Pak. Jadi kalau ada koreksi sedikit boleh coba di Antam. Namun kita lihat dari indikator stokastik sudah mulai agak jenuh. Jadi ada potensi untuk terkoreksi sedikit setelah melewati level 1000. Jadi lebih baik tetap buy on weakness di level 960. Demikian Pak Andi. Berikutnya untuk Ibu Vivi, untuk saham Tele dan Sril, apakah sebaiknya di hold atau dijual? Baik Ibu Vivi. Untuk saham Tele ini adalah terkait dengan retail ponsel ya. Memang untuk kuartal 3 ini penjualan ponsel agak melemah, jadi sedikit mempengaruhi bisnis retail ponsel antara lain Tele dan Era. Namun kalau kita lihat dari set technical,
Ini sudah ada di area of resisten ya, di 730. Jadi rekomendasi kami bisa coba Ibu jual terlebih dahulu untuk saham tele dan kembali akumulasi ketika telah ada di level support di level 660, Bu. Kemudian untuk saham Sritex atau Sril. Saham Sril tampaknya kembali melemah dan berusaha menguji support di level 233, dan seandainya level ini ditembus maka lebih baik hold terlebih dahulu karena ada potensi untuk kembali menguji support di level 220. Namun jika level 230 ini kuat dan kembali memantul, maka bisa diakumulasi untuk menuju level 250 kembali sebagai resisten dan bisa take profit di area tersebut. Untuk jangka menengah tampaknya masih akan sideways dengan rentang 230 hingga 255 untuk saham Sril ini. Demikian Bu Vivi. Ya, berikutnya Pak Tunis Leo untuk saham BEX, BKSL, dan ELSA. Ya, untuk BEX karena memang ini baru mulai bergerak, jadi kalau secara technical ini belum bisa terlalu bisa bicara banyak. Namun kalau kita lihat kemarin memang kenaikannya sudah cukup tinggi 2 hari terakhir. Hari ini mungkin bisa coba take profit dahulu saat dia mencapai level 100 yang merupakan angka psikologisnya. Di sisi lain juga karena stokastik sudah menunjukkan ada di area oversold sehingga rawan terjadi profit taking di saham BEX. Jika Bapak ingin kembali akumulasi, bisa coba melihat support di kisaran 78 hingga 80 yang merupakan gap-nya. Jadi ada peluang untuk menutup gap. Seperti kita lihat kenaikan cukup tajam di bulan Juli kemarin. Dia 2 hari naik dan hari ketiga sempat naik namun ditutup melemah sehingga candle merah. Dan kemudian dia akan menguji area supportnya di area gap yang terbuka sebelumnya. Demikian Pak Antonius. Berikutnya saham BKSL. Saham BKSL sedikit ada mulai pembalikan arah menjadi menguat kembali, namun masih berada di area resisten di 95. Kalau kita lihat dari indikator stokastik maupun MACD, tampaknya ada peluang untuk terjadi koreksi teknikal terlebih dahulu dan ada potensi untuk menguji support di level 90. Jadi sebaiknya jika belum ada barang bisa mencoba nanti kembali akumulasi di level Rp90 Pak Antonius. Kemudian saham ELSA. Saham ELSA kemarin labanya tertekan karena harga minyak yang masih melemah, jadi mulai memukul kinerja perseroan. Kalau kita lihat di sini masih berada dalam downtrend channel dan sebaiknya kita tunggu saja sampai level di area trend channel yang bawah ini sekitar 370 hingga 380 untuk kembali akumulasi Pak. Karena memang belum ada tanda-tanda pembalikan arah dari saham ELSA ini untuk kembali menguat. Demikian Pak Antonius. Ya, Ibu Suryani, untuk saham BBTN. Saham BBTN ini kemarin pergerakannya sedikit banyak mengikuti saham-saham perbankan blue chip lainnya. Kalau kita lihat ini memang masih arahnya ke bawah. Dan kemarin sudah menembus level support di 1630. Kalau kita tarik sedikit jauh, kemarin tepat berada di area support 1600 dan mudah-mudahan hari ini ada technical rebound. Kalau ada technical rebound bisa Ibu ikuti, namun kami sarankan di jangka pendek saja Bu, seandainya ada kenaikan sampai 1640 sampai 1650 bisa di take profit karena memang downtrendnya cukup kuat untuk saham BTN ini. Lebih baik untuk posisi wait and see terlebih dahulu kalau memang Ibu lebih memandang untuk view jangka panjang dan menengah, karena timingnya saat ini dirasa kurang begitu bagus untuk saham BTN untuk di hold. Demikian Ibu Suryani. Berikutnya Bapak Agus untuk Indofood dan WSBP. Baik Pak Agus.
Ya, untuk Indofood tampaknya masih dalam tren downtrend yang cukup kuat. Di sini terdapat support cukup kuat di level 7.200 dan diharapkan ada pembalikan arah ketika mencapai level 7.200. Jadi saran kami bisa spekulasi buy di sini, namun berhubung spekulasi jadi sebaiknya tidak full power, ya, sifatnya test the market, karena tetap terbuka peluang untuk Indofood ini menembus level 7.200 dan seandainya ditembus maka kita akan melihat level support berikutnya di area 68 hingga 6830 gitu Pak Agus. Lalu ada saham WSBP, Waskita Beton. Waskita Beton kemarin menembus support 560, ini sedikit agak mengkhawatirkan, jadi lebih baik coba wait and see terlebih dahulu akan dibawa kemana saham Waskita Beton. Namun seandainya dibawa menguat kembali hingga di atas level 565, ada peluang untuk menguat hingga ke level 580. Jadi ini trading jangka pendek dalam waktu 1 hari bisa dilakukan, namun tetap waspadai risikonya seandainya dia masih dibawa di level 560-nya Pak. Demikian Pak Agus Santoso. Ya, Ibu Suryani akan kita bahas, tadi Antam sudah dibahas, kita akan review sedikit. Untuk Antam tampaknya sedang menguji level resisten 1000 Ibu, namun seandainya level 1000 ini ditembus dan tampaknya mulai tidak terlalu kuat, bisa take profit terlebih dahulu dan kita menantikan support ada di area 925 hingga 930 Bu. Jadi ini koreksi yang memang cukup dalam tapi cukup wajar bagi saham Antam yang dalam trennya masih tren positif menguat Ibu. Berikutnya Bapak Robertus Emmanuel untuk saham BRI, BCA, Gudang Garam, Unilever, dan Telkom. Baik, ini saham blue chip semua. Kita lihat Bank Rakyat Indonesia kemarin masih tertekan cukup dalam sampai ke level 10.400-an. Di sini kita ada lihat gap kecil di level 10.375 dan mungkin akan ditutup hari ini. Namun karena penurunan sudah terjadi selama 3 hari berturut-turut, ada potensi untuk technical rebound cukup besar hari ini. Jadi kita pantau intraday-nya, seandainya pagi dibuka melemah dan ada penguatan pada siang hari atau menjelang penutupan, itu bisa diikuti karena untuk technical rebound di saham BRI biasanya bisa berlangsung 2 hingga 3 hari. Proyeksi kami untuk pull up-nya ada peluang mencapai ke 10.800 hingga 10.900 Pak Robert. Lalu saham Bank Sentral Asia. Bank Sentral Asia juga masih mengalami tekanan ya. Kita lihat lebih baik wait and see karena baik indikator stokastik maupun MACD belum ada tanda-tanda konsolidasi sehingga sebaiknya menunggu terlebih dahulu. Kita lihat level terendah sebelumnya ada di level 13.950. Kita menantikan apakah level tersebut dapat tercapai dalam beberapa hari ke depan atau tidak. Seandainya dia justru kembali menguat dan ditutup di atas level 14.500, ini menjadi bagus dan ada potensial upside hingga ke level 14.700 memang cukup tipis, tapi tetap ada peluang di sana. Jadi saran kami bisa wait and see terlebih dahulu Pak untuk saham BCA, jangan jangan diambil terlebih dahulu. Kita pindah ke saham sektor rokok Gudang Garam. Gudang Garam ini masih dalam cenderung fase sideways di rentang 61.000 hingga 64.700 Pak. Dan sebaiknya bisa coba diakumulasi ketika buy on weakness di rentang 61.200 hingga 62.000. Lanjut ke saham Unilever. Untuk saham Unilever ini cukup menarik ya Pak, setelah penurunan yang dalam dari harga 44.500 hingga ke terendah di 39.900, tampaknya sudah mulai berkonsolidasi beberapa hari terakhir di area 39.780 hingga 40.500-an. Ini bisa coba buy on weakness
di rentang 39.800 hingga 40.000 cukup baik harganya. Kalau kita lihat dari indikator MACD-nya ada tanda-tanda konsolidasi dan bersiap untuk adanya technical rebound. Kalau ada potensi upside, kita lihat di sini tertinggi sebelumnya di level 41.400 dan ini level upside yang cukup masuk akal bagi saham Unilever. Jadi bisa coba diakumulasi, Pak. Kemudian saham Telkom. Untuk saham Telkom juga ada peluang untuk mulai konsolidasi hari ini. Mungkin bisa coba buy on weakness di level 3770. Namun jika tekanan jual masih cukup besar, lebih baik tunggu dulu. Kita lihat hingga tekanan jual asing mulai mereda di saham Telkom. Ada support di area 3760 dan seandainya level support ini mampu bertahan, maka potensial upside hingga ke level 4000 kembali di saham Telkom ini. Demikian Pak Robert. Berikutnya untuk Pak Boy dan Pak Ahmad mengenai saham PPRO. Baik. Untuk PPRO ini tampaknya kenaikannya baru mulai Pak, dan kemarin seperti yang kita bahas ini sudah breakout batas upper dari symmetrical triangle, ini bisa di hold karena kemarin level tertinggi sebelumnya ada di level 1480. Seandainya level tersebut kembali ditembus, maka akan membentuk level new high dan terbuka peluang untuk berada di level 1500-an. Sebaiknya bisa kita tunggu hari ini, seandainya highest sebelumnya ini tembus, bisa di hold barang 1-2-3 hari kita ambil ke depan. Lalu untuk support resisten, supportnya ini kemarin level breakoutnya menjadi supportnya Pak di level 1350. Untuk resisten saat ini masih di level tertinggi sebelumnya di level 14.885. Seandainya level itu dijebol, kita lihat jarak upside antara tertinggi terendah ini kisarannya 1200 hingga 1460, jadi sekitar ada 250 rupiah. 250 rupiah dari sini tambah 250 sekitar ada 1650, itu untuk target optimis ya, arahnya ke sana. Namun perlu kita lihat terlebih dahulu untuk kenaikannya apakah kuat atau tidak. Demikian Pak Boy dan Pak Ahmad. Ya, kita beralih ke saham Jasa Marga. Ya, Jasa Marga sebentar lagi akan mulai melaksanakan red issue-nya. Kalau kita lihat sebentar saham keras pasca red issue, dia bergerak atraktif, cukup menguat. Dapat kita lihat di saham Jasa Marga nantinya. Red issue ada di kisaran 3.900 Pak, dan ini sudah harganya kemarin 39, ini kami rasa sudah boleh mulai diakumulasi untuk saham Jasa Marganya. Karena kalau kita lihat ini kejatuhan cukup dalam dari harga 4.400 ketika pengumuman harga red issue hingga 39, jadi peluang upside cukup besar sampai ke level 4.400. Demikian Pak Boy. Berikutnya Bapak atau Ibu Levi untuk saham MPPA, ASII, dan PPRO. Baik, untuk PPRO sudah kami bahas sebelumnya. Lalu untuk saham MPPA, Matahari Putra Prima tampaknya masih berkonsolidasi di area 1650 hingga 1750 Bapak atau Ibu. Jadi belum akan kemana-mana. Kalau kita lihat dari indikator stokastiknya, tampaknya ini sudah mulai agak melemah kenaikannya dan ada potensi untuk kembali menguji support di area 1650. Jadi sebaiknya tunggu di area support saja untuk kembali akumulasinya. Demikian Bapak atau Ibu. Lalu untuk saham Astra International. Untuk saham Astra International kemarin sempat technical rebound, dan kalau kita lihat dari indikator stokastik maupun MACD ada peluang untuk kembali menguat, masih terbuka lebar. Namun di sini kita lihat ada resisten di level 7.900, dan saya 79 ini kembali ditembus bisa menguat. Kita melihat arahnya saham Astra ini untuk menutup gap di cukup besar ini, gapnya di rentang 8.060 hingga ke 8.200.
Jadi titik krusial adalah hari ini apakah dia mampu diangkat dengan volume cukup kuat atau tidak. Seandainya tidak terlalu besar volumenya, maka potensi hanya akan sampai ke 8.000 dan kemudian kembali terkoreksi. Jadi jika Bapak ada barang bisa hold dan kita lihat di level 8.000 apakah kuat atau enggak. Kalau seandainya enggak kuat bisa take profit terlebih dahulu dan kita kembali menantikan di area support sekitar 7.500. Demikian Bapak atau Ibu Levi. Lalu Bapak Tommy Tarigan untuk saham Waskita dan KF jangka menengah panjang. Dan juga untuk Jasa Marga apakah saat tepat untuk masuk atau tetap menunggu setelah isu. Baik Pak Tommy, untuk Jasa Marga tampaknya sudah bisa mulai akumulasi karena harganya sudah sama dengan harga eksekusi rate-nya di sekitar harga 3.900. Lalu untuk saham Waskita. Untuk sektor konstruksi, kemarin dari Adikarya ada di downgrade oleh salah satu broker asing karena memang target penerima labanya tidak mencapai target untuk tahun ini. Jadi mereka downgrade karena memang awal tahun kemarin terlalu berat beban sektor konstruksi ini digadang-gadang sebagai penopang kenaikan indeks. Namun ternyata laba yang diperoleh kecuali Waskita agak-agak sedikit mengecewakan. Nah, Waskita ini termasuk masih bagus dan tahun depan mereka akan mengalokasikan sekitar 80 triliun belanja modal dan sebagian besar akan dialihkan untuk di sektor jalan tol. Kalau kita lihat di sini Waskita adalah area support di level 2.200 Pak, dan seandainya terkoreksi level ini adalah level yang cukup sehat bagi Bapak untuk kembali akumulasi dan bisa take profit nanti di kisaran resisten 2345 hingga 2.400 Pak. Untuk jangka menengah, saham Waskita ini sebenarnya dalam posisi downtrend atau bearish, jadi sebaiknya untuk jangka menengah tidak di hold terlebih dahulu, lebih cocok saat ini dimainkan untuk trading jangka pendek saja Pak. Demikian. Kita pindah ke saham Kimia Farma. Saham KF beberapa hari lalu sudah breakout pola symmetrical triangle dan sempat menguji resisten 2950 meskipun terkoreksi kembali dan turun kembali ke level 25 hingga 2600. Selama dia masih berada di atas supportnya yaitu batas atas triangle kemarin di area 2500, masih ada peluang bagi saham KF ini untuk kembali menguat untuk menguji level strategi sebelumnya di level 2995 atau 3000. Jadi bisa di hold Pak untuk saham KF jangka menengahnya karena masih ada peluang untuk penguatan. Demikian Pak Tommy. Berikutnya Ibu Suryani untuk saham Doit, berapa level yang aman untuk masuk dan target price untuk take profit di berapa? Baik Ibu Suryani, coba kita lihat. Untuk saham Doit, ya ini kemarin ada penguatan sedikit namun tampaknya tidak kuat. Ini ada support di area 500 Ibu. Jadi seandainya area support 500 ini tidak terlalu kuat, kita menantikan support berikutnya cukup jauh, ada di area 448 hingga 450 hingga 480 untuk area supportnya Bu. Jadi bisa ditunggu di sebelah sana. Ya, untuk tele tadi sedikit kita review. Bisa untuk sell on terlebih dahulu Ibu, mungkin di level 730 level yang cukup baik bagi tele untuk di take profit. Lalu untuk Unilever, HMSP dan Nikel dari Pak Dani. Unilever sudah kami bahas, kita akan sedikit review. Tampaknya bisa coba akumulasi Pak di level saat ini sudah cukup baik di level 39.700 hingga 40.000 ini masih aman karena ada potensial upside bisa sampai ke level 41.600 kembali Pak sampai 42.000. Lalu ada HMSP. Untuk HMSP ini tampaknya ada mulai penguatan kembali ya. Ini cukup kuat kalau kita lihat dari indikator stokastik ini arahnya mulai ke atas. Lalu juga MACD sudah ada tanda-tanda untuk kembali ke atas. Ini ada resisten di level 4.000. Jadi untuk target harga HMSP ini
saat ini ke harga 4.000, jadi bisa mulai coba diakumulasi kembali saham HMSP. Kemudian saham NIKL. NIKL kenaikannya sudah sangat curam sekali ya, kami tidak berani rekomendasi untuk saham NIKL ini. Kembali ke Bapak Ibu sekalian, jika memang sudah ada barang kira-kira sudah profitnya sudah cukup menggembirakan, bisa take profit untuk lebih mengamankan posisi portfolionya. Lalu ada SCMA, Ibu Irene. Iya, Ibu Irene, SCMA tadi sudah kami bahas, kita akan review sedikit. Oh, belum dibahas, maaf. Untuk SCMA tadi ada di news, akan ada bagi dividen sekitar Rp55 per lembar saham tanggal 22 Desember nanti. Kalau kita lihat ini sedang berada di area uptrend channel kami, dan kalau kita lihat dari indikator baik stokastik maupun MACD, ada peluang dia untuk melanjutkan breakout-nya. Kalau ini di breakout berarti confirm jangka pendek menjadi bullish kembali. Namun kita harus lihat kekuatan kenaikannya, dan target terdekat ada di level 2550 untuk saham SCMA seandainya dia confirm breakout downtrend channelnya hari ini. Demikian Bu Iren. Sama-sama Pak Antonius. Lalu Pak Erwin, untuk saham NIKL, SMMT, TPIA, baik NIKL sudah dibahas tadi, mungkin jika Bapak ada barang bisa sebaiknya take profit untuk mengamankan keuntungan. Lalu SMMT. SMMT masih cenderung sideways Pak, jadi agak susah gerak juga karena range-nya memang tipis 149 hingga 166. Namun dari indikator stokastik juga tidak menutup kemungkinan dia akan ada pergerakan cukup signifikan dalam waktu dekat ini. Mungkin bisa coba buy on weakness di kisaran 150 dan menantikan apakah dia mampu kembali di bawah level 200. Berikutnya saham TPIA, Chandra Asri. TPIA kenaikan sudah mulai melandai, dan jika Bapak ada barang kami sarankan sih untuk jual terlebih dahulu ya, karena ini indikator MACD sudah mulai melemah dan kenaikan harganya pun sudah tidak terlalu besar. Mungkin bisa dapat kita perhatikan saham induknya BRPT, karena saham Barito ini agak ketinggalan ya, waktu TPIA naik dia mulai naik, BRPT masih belum. Kalau BRPT-nya kita lihat ini sedang menguji support di 1530 Pak. Jadi bisa coba akumulasi di level 1400 untuk saham BRPT-nya kita lihat. Demikian Pak Erwin. Berikutnya Pak Agus. Oh iya, sama-sama Pak Agus, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk Pak Markus berikutnya saham Aisyah. Baik Pak Markus. Saham Aisyah ini kemarin performance kuartal 3-nya masih cukup bagus, dan setelah divestasi saham Gold tampaknya sudah kehilangan beban berat di financingnya, jadi harusnya sudah bisa mulai berlari dari sisi fundamental. Nah, beralih ke teknikalnya, ini masih berada dalam downtrend channel, dan saat ini masih berada di atas, berada di upper downtrend channel. Sebaiknya bisa coba menunggu hingga ada koreksi lebih dalam lagi. Kalau kita lihat kenaikannya, ini ada area support sekarang tepat di support 1875. Berikutnya ada di support sekitar 1760 Pak. Mungkin sebaiknya kita tunggu saja sampai level 1760 untuk kembali akumulasi. Demikian Pak Markus. Untuk saham MPPA, apakah sebaiknya average down? Berarti Bapak ada barang ya Pak. Baik, kita lihat secara teknikal MPPA. Untuk MPPA, untuk average down agak sedikit ada risiko Pak di sini, karena ada support kuat di area 1650, dan seandainya level ini tidak berhasil dipertahankan, maka juga tidak menutup kemungkinan bagi saham MPPA ini untuk kembali ke bawah. Dan kalau ke bawah kita lihat level terendah sebelumnya ada di kisaran 1290. Ini jadi cukup dalam. Kami kurang menyarankan untuk averaging up, dan
dan bahkan seandainya jika dia menembus level support 1650 dengan volume cukup tebal, mungkin sebaiknya di short terlebih dahulu Pak, artian kita jual dulu dan kita menantikan harga bawah kembali untuk mengganti barang yang kita jual tadi. Demikian Pak Levi ya. Halo, sudah terdengar Pak Levi suaranya? Halo? Oh ya, saya ulang Pak ya. Jadi untuk MPPA ini, jika Bapak sudah ada barang, kami tidak menyarankan untuk averaging down seandainya gerakannya masih arah ke bawah Pak. Kecuali kalau dia naik ke atas level 1720 dengan volume tebal, nah bisa kembali akumulasi. Namun karena ini sudah mendekati level support di 1650 dan rentan untuk turun ke bawah, sebaiknya di hold terlebih dahulu. Seandainya saham MPPA ini tembus di bawah 1650, Bapak bisa short terlebih dahulu barang Bapak sebagian dan kembali akumulasi di level bawah area rentang 1400-an Pak, karena supportnya memang agak jauh di sana supportnya. Demikian Pak Levi. Ya, karena waktu sudah menunjukkan 9:17 menit, kami akan akhiri sesi tanya jawab untuk Philip Morning Market Call edisi hari ini, dan tidak lupa kami juga mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri acara Market Outlook kami pada hari Sabtu tanggal 3 Desember di Bursa Efek Indonesia dari jam 9 pagi. Jadi kita akan membahas mengenai peluang dari sektor-sektor yang kami cover di tahun 2017. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensinya dan mohon maaf atas gangguan tadi pagi. Selamat trading dan salam cuan.